Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belajar dimulai sampaikan kepada para jamaah akan memberikan kepada dalam majlis itu. Yang pertama, ikhlas saat dikajian Allah Subhanahu wa taala. Fokus berusaha untuk memahami majlis itu dan mendapatkan tidak berbincang-bincang dengan sesama jamaah utama yang disampaikan. Bapak tidak membawa yang lain, cuma ibu yang membawa anak-anak atau mengawasi dan mengendalikan untuk tetap tenang. Dan tidak mengambil jamaah yang lain ketika ada yang berlangsung. Dan setelah hal yang disampaikan oleh Bapak jawab, di jamaah yang mengajukan pertanyaan bisa menggunakan mikrofon. Menurut jamaah awal akan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang bisa dibantu. Yang bapak berikan untuk selanjutnya waktu dan tempat yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Allahumma amin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam Al-Quran, di mana pertemuan terakhir kita sudah kita sampaikan kaidah yang ke-9. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yaitu al-qaidatul ashirah, kaidah yang ke-10. Kemenangan adalah dambaan setiap manusia. Kejayaan pun sebagai keinginan bagi setiap bangsa ataupun setiap kelompok dan golongan. Tapi seringkali seseorang ketika menginginkan pertolongan, kemenangan, itu hanya terbatas pada menyandarkan kemampuannya. Tetapi sedikit yang memperhatikan dari kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebab-penyebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kaidah yang ke-10 ini adalah kaidah
yang sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan. Di mana kaidah yang ke-10 ini adalah kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagai kunci di dalam mendapatkan pertolongan, kemenangan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut adalah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Surat apa? Al-Hajj ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Wala yansurannallahu man yansuruhu, yang artinya Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan membantu siapa yang menolongnya. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan atau memberikan syarat bagi setiap hambanya yang mengharapkan pertolongan, kemenangan, penjagaan dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yansurannallahu man yansuruhu. Sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu, menolong, memberikan jalan keluar, penjagaan bagi orang-orang yang menolongnya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini adalah kabar baik, atau ayat ini adalah sebagai kabar gembira bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Apa syaratnya? Yansuruhu, dia menolongnya, menolong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, apakah Allah membutuhkan pertolongan? Nanti kita akan bahas bagaimana kita menolong Allah. Nah, ini nanti kita akan bahas apa makna dari yansuruhu, syaratnya menolong Allahu Rabbul Alamin. Dan sebaliknya juga kekalahan, kemunduran, bahkan kebinasaan bagi orang-orang yang meninggalkan untuk menolong Allahu Rabbul Alamin. Ayat yang ini atau ayat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 ini yang berbicara tentang wala yansurannallahu man yansuruhu, ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan makna yang sama. Allah pasti benar-benar sungguh akan menolong hambanya yang menolongnya. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat apa? Surat Muhammad ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kalian. Bukan cuman Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan, kuatkan langkah-langkah kalian. Quran surat Muhammad ayat yang ke-7. Allah sebutkan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ayat yang semisalnya juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47. Surat apa? Ar-Rum ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan haqqan alaina, wa kana haqqan alaina, dan wajib atas kami nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang mukmin. Dan wajib bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Kemudian juga yang ketiganya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-120. Surat Al-Imran ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian sabar dan bertakwa, tidak memberikan mudarat tipu daya mereka, tidak akan pernah memberikan mudarat sedikit pun tipu daya mereka. Tenang. Apa syaratnya? Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian sabar dan bertakwa. Surat Al-Imran ayat yang ke-120. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat ini atau ayat-ayat yang semisal dengan ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pasti akan datang pertolongan dan kemenangan. Bahkan kalau kita melihat, kita baca ayat ini, wala yansurannallahu man yansuruhu, ayat yang ke-40 dari surat Al-Hajj tadi. Di sana Allah memberikan penekanan, penegasan atau taukid begitu. Kalau dalam bahasa Arab itu taukid, yang artinya itu sungguh pasti benar-benar Allah akan tolong bagi orang yang menolongnya, menolong Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Di antaranya adalah disebutkan di sana ada qasam, ada sumpah. Kemudian ada la, walayan suranna, ada huruf la. Itu disebut dengan taukid. Walaupun terkadang kalau kita membaca terjemah enggak seperti itu terjemahnya, tapi aslinya harusnya begitu. Sungguh pasti benar-benar begitu. Sungguh pasti benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Cuman kalau di terjemahan ada sungguh pasti benar-benar, itu kan kayaknya kepanjang benar ini. Tapi aslinya harusnya begitu. Kenapa? Karena ini ada penekanannya, ada taukidnya, benar-benar pasti sungguh begitu. Kemudian ada nun tasdidnya, walayan suranna. Lihat dalam ayatnya begitu. Walayan suranna, ada nun yang bertasdid yang disebut juga dengan nun taukid atau nun penekanan pasti benar-benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan bagi hambanya akan datangnya pertolongan dan kemenangan, itu pasti, bukan cuma sekedar janji. Beda kalau manusia yang janji memang. Nanti kalau saya kepilih jadi ini, jalan ini gak cuman saya aspal. Diapain Pak? Cor. Udah kepilih, ngilang. Ya, cobaan apa? Janji. Nanti kalau saya sudah dipilih, ingat, ya, nanti akan dibantu orang-orang miskin. Sudah kepilih, janjinya hilang. Itu manusia, gampang ingkar janji. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menyampaikan dalam Al-Quran itu pasti. Bukan hanya saja Allah pasti, Allah memberikan penekanan.
benar-benar. Kalau seandainya ada orang misalnya orang baik, orang soleh, taat, kemudian dituduh mencuri, dan ketika ditanya, kamu benar mencuri? Orang ini orang baik, orang soleh. Enggak Pak, saya enggak mencuri, saya enggak tahu. Ya. Manusia akan melihat dia orangnya gimana. Oh, orangnya taat, ibadahnya rajin, orangnya soleh. Kayaknya enggak mungkin dia yang nyuri. Tambah lagi kalau dia mengatakan, demi Allah Pak, saya sama sekali enggak tahu. Maka orang pun tambah apa? Percaya. Pertama dilihat dari sifatnya yang memang baik, kelakuannya yang baik, taat, soleh, dan dia sudah mengucapkan sumpah. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah dusta. Kalau manusia mungkin aja dia dusta karena lagi kepepet, walaupun tadi dikatakan orang soleh, tapi orang pasti akan percaya. Kenapa? Karena setahu dia orang baik. Tetapi rata-rata pasti akan percaya. Bagaimana dengan Allah? Allah yang tidak pernah dusta. Allah janji pasti akan menepati. Dan yang ketiganya, Allah memberikan penekanan, benar-benar pasti kami akan tolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi disebutkan wala yansurannallahu man yansuruhu. Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Bukan di sini Allah itu butuh pertolongan manusia. Kenapa? Karena makna dari menolong Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya adalah dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, mentaati perintah Rasulnya. Itu makna dari menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga Allah tidak butuh dengan pertolongan manusia, enggak butuh. Allah tidak butuh kepada manusia. Kenapa? Karena makna menolong Allah itu bukan berarti gimana cara menolong Allah, bukan. Tetapi menolong Allah adalah maknanya itu dengan mengamalkan perintahnya. Dan aslinya dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maknanya kebaikannya untuk sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Seandainya seluruh manusia itu semuanya, seandainya itu nggak beriman semuanya, nggak ada mengurangi tentang ketuhanan bagi Allah Rabbul Alamin. Seandainya seluruh manusia itu nggak ada yang beriman pun, satu orang pun, Allah nggak butuh. Kenapa? Karena maknanya kalian itu beriman kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu maknanya kebaikan untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-17. Surat Al-Isra ayat yang ke-17, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, taat, beramal, kebaikanmu itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Untuk dirimu sendiri. Maknanya kebaikan kita, amal soleh kita, ibadah kita bukan untuk Allah. Allah butuh dengan amal kita, tidak. Maknanya kebaikan kita, amalan kebaikan kita itu untuk diri sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika engkau enggak taat pun keburukannya akan kembali kepada kalian. Allah enggak butuh.
Kenapa seandainya manusia sajalah, misalnya manusia itu hidup sekian puluh tahun, hidupnya untuk ibadah, itu belum bisa membalas kebaikan Allah, belum bisa. Tuker aja mata satu, tuker mata satu, sudah tidak bisa mengganti, apalagi dengan surga. Sehingga kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk di dalam mengamalkan perintahnya, kemudian di dalam kebaikan yang akan didapatkan, bukan untuk Allah. Sampai kalau manusia semuanya nggak ada yang beriman pun, Allah tidak butuh. Begitu pula seandainya manusia itu semuanya mukmin, semuanya nggak ada yang kafir, nggak ada, misalnya, maka itu pun tidak menjadikan Allah itu lebih baik juga enggak. Allah itu sempurna, tidak terkurangi sedikit pun ataupun tidak sama sekali. Walaupun manusia itu berbuat baik, semuanya kembalinya kepada diri sendiri. Dalam hadis Nabi juga disebutkan oleh Rasul, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjaga kalian. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kalian akan mendapati di hadapannya. Niscaya kalian pasti akan mendapatkan pertolongannya, mendapatkan bantuannya. Sehingga syarat mendapatkan pertolongan dari Allah adalah Adalah dengan kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mentaati Rasulnya. Itu maknanya. Bukan kita menolong Allah. Allah nggak butuh pertolongan manusia. Bahkan kalau kita lihat ayat surat tadi, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 tadi, ada lanjutannya. Lanjutan ayat yang ke-41-nya Allah berfirman, setelah menekankan, memberikan penegasan dengan janji Allah akan menolongnya, akan membantunya, orang-orang yang menolong agamanya dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah sebutkan alladzina in makkannahum fil ardi, orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menolong agamanya dengan melaksanakan perintahnya. Apa itu? Yang kami berikan kedudukan kepada mereka di dunia. Aqamus sholata, mereka mendirikan sholat. Wa atau zakata, dan mereka membayar zakat. Ini perintah Allah, sholat, zakat. Wa amaru bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada ma'ruf. Wa nahu 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah segala urusan akan kembali. Ini kalau kita lihat ayat setelahnya, surat Al-Hajj tadi. Siapa yang Allah sebutkan, Allah pasti akan menolong, membantu hambanya yang dia menolong agamanya dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kedudukan atau yang Allah jadikan mereka di bumi dengan mereka melaksanakan sholat. Nah, Ustaz, saya sudah sholat kok, tapi ya masalah saya semakin banyak, Tat. Mungkin sholatnya belum ikhlas mungkin. Ya bisa jadi. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang Allah janjikan dan belum didapatkan, sedangkan dia sudah melakukan amalan-amalan yang diperintahkan, ingat. Pertama, karena mungkin belum sempurna. Karena mungkin belum sempurna amalannya. Yang kedua, kalau seandainya belum Allah kabulkan, Allah beri
kebaikan-kebaikannya, ingat Allah itu lebih tahu. Allah lebih tahu. Ya. Sehingga jangan sampai kita suudzon, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Wa atau zakata, dan membayar zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan apa? Ya, kepada Allah lah segala urusan akan dikembalikan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa tentunya kita itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Dalam setiap hal yang kita lakukan membutuhkan ya pertolongan dari Allah. Kemudian juga kunci dari mendapatkan kemenangan adalah dengan mengamalkan perintah Rasulnya. Ingat dengan perang Uhud yang pernah terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kaum muslimin berjumlah 700 dan orang musyrikin Quraisy berjumlah 3.000. Berjumlah 3.000. Rasul menempatkan pasukan pemanah di Bukit Rumah. Namanya Bukit Rumah. Jadi orang yang jemaah haji atau yang umroh, kalau ke Bukit Uhud, di seberangnya Bukit Uhud ada bukit kecil. Bisa dinaiki. Itu yang disebut dengan Bukit Rumah, pasukan pemanah begitu. Rasul kala itu menempatkan 50 pasukan pemanah di situ. Tujuannya nanti kalau di bawah perang, kalau ada pasukan musuh yang mau menyerang dari arah belakang, tujuannya pasukan pemanah itu untuk memanah agar mereka tidak bisa masuk dari belakang. Peranglah di bawah. Di ronde pertama menang, pasukan musyrikin kabur. Pasukannya Khalid itu pasukan berkuda, memang dia ingin menyerang dari arah belakang. Tapi lihat ada 50 orang pasukan pemanah kaum muslimin. Walaupun mereka 200 pasukan berkuda, mereka harus melewati bukit itu. Lewat bawah bukit itu. Sehingga sulit. Kenapa? Mereka pakai kuda tapi dipanah dari atas. Ini berat. Dan Rasul sebelum terjadinya perang, Rasul mengatakan kepada pimpinannya, yaitu disebutkan pimpinannya adalah Abdullah Al-Ansari. Rasul mengatakan, menasihati untuk pimpinan pasukan pemanah dan pasukannya, kalian jangan turun. Kalian saya tempatkan untuk melindungi kami dari arah belakang. Kalau ada pasukan musuh yang menyerang kami dari belakang, kalian yang melindungi kami. Jangan turun sampai kalian dapat info dari saya. Jangan turun sampai kalian dapat perintah dari saya. Satu. Yang keduanya, jangan turun kalau kalian ngelihat kami kalah di bawah. Kalian melihat kami perang di bawah kalah. Seandainya kalian melihat jasad kami sudah dimakanin tuh burung-burung, jangan turun sampai nunggu informasi, kata Rasul. Datang perintah dari kami. Yang ketiganya, jangan turun kalau kami menang. Pokoknya Rasul benar-benar mewanti-wanti benar. Mau menang mau kalah jangan turun sampai kalian itu dengar dari perintah saya ini, sudah yang nyuruh saya turun-turun. Tapi selama belum ada, jangan turun. Baik menang ataupun kalah, baik kami diinjek-injek sekalipun jangan turun. Mulailah perang sama pasukan Khalid bin Walid. Jadi yang perang di bawah itu pasukan yang bukan pasukan berkuda. Dari 3.000 kan dibagi. Pasukannya Khalid bin Walid kala itu masih musyrik. Muter ke belakang. Ketika mau maju, wah sudah banyak pasukan pemanah. Wah jangan.
Bahaya ini. Kita tunggu aja di sini. Ya, sambil bersembunyi. Singkatnya perang pun pertama dimenangkan kaum muslimin. Pasukan musyrikin tadi yang 3.000 lari pada rawan 700. Nggak nyampe malah, kalau 50-nya udah di atas. Lari mereka. Ketika mereka lari, nah di situ ada fitnah. Mulai terfitnah dengan harta ghanimah. Harta ghanimahnya ya sudah tercecer. Ya, harta benda sudah berjatuhan. Maka kaum muslimin tadi yang menang ngambilin. Yang di atas nggak tahan. Begitu. Wah, kaum muslimin sudah menang di bawah. Ayolah kita turun. Ngapain di sini? Kan kita nanti dapat bagiannya di bawah. Kata pimpinannya, jangan turun. Kita sudah diwasiati Rasul di sini sampai datang perintah Rasul. Terus kita mau nongkrong di sini mau ngapain? Kan udah menang. Enggak usah, kata pimpinannya. Jangan. Udah percaya. Tapi malah enggak pada taat. Turun 45 turun. Tinggal berapa? Tinggal 5 orang. Khalid ngeliat tuh udah turun mereka. Kita habisi dulu tuh yang di atas. Akhirnya benar mereka dibunuh sampai pimpinan pasukan pemanah pun meninggal di atas. Kalah. Jumlahnya udah sedikit. Ketika mereka sudah mati semua pasukan pemanah baru nyerang dari arah belakang. Akhirnya sudah kaum muslimin ya dalam keadaan terjepit. Pasukan musyrikin yang 3.000 tadi sebenarnya sudah lari, mereka angkat pedang lagi, senjata, maju lagi. Di belakang sudah ada pasukan berkuda. Mau lari kemana? Wong kanan kiri bukit. Nah, disitulah 70 sahabat syahid. 70 sahabat Nabi meninggal dunia. Di antaranya adalah pamannya sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal. Dan Rasul pun terluka. Ya, Rasul pun terluka berat, disebutkan sampai ya gigi gerahamnya patah. Kemudian ada ya dari baju besi yang dipakai pun sampai nancep coba. Ya, sampai nancep di wajah Rasul, saking beratnya kala itu. Sudah nggak siap dikiranya menang, sudah menang. Dan tadi pasukan manah turun. Itulah bukti Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai kunci. Ya, Allah pasti benar-benar akan menolong kalian dengan syarat kalian menolong agama Allah. Apa maknanya? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. 70 sahabat meninggal dunia. Itu sekarang masih ada kuburannya. Kalau antum melihat di Bukit Uhud kan ada. Ya, ada kuburan yang meninggal. Ya, dari para sahabat atau syuhada. Itu cuman beberapa doang Ustaz, cuman 20-an. Iya, karena satu kubur itu dimasukkan 3 orang, ada 4 orang gitu. Kalau dilihat nggak ada 70 Ustaz. Itu satu liang lahat itu dimasukkan di situ jasad sampai 3 gitu. Makanya kelihatannya sedikit, aslinya 70 orang di situ. Sisanya terluka parah. Ya, sampai digendong ke Madinah sampai itu. Ya. Nah, ini sebagai kunci bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan manakala ya seorang itu mentaati perintahnya. Ya. Berbeda dengan ketika perang Badar. Perang Badar menang. Karena Rasul mengatakan kita perang, dukung semuanya, padahal awalnya bukan mau perang. Tetapi yang datang pasukan musuh yang sudah mau perang. Kalau pulang, ya repot juga. Kenapa? Mereka sudah datang mau perang. Akhirnya Rasul gimana? Akhirnya Rasul musyawarah, kita perang sudah. Maka para sahabat semuanya mengatakan, sami'na wa ta'na ya Rasul. Engkau perintahkan kami siap ya Rasul. Jangankan perang sama orang musyrikin, nyebrang lautan ngaku kami akan seberang ya Rasul. Semangat. Ya menang. Nah, gitu. Taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya adalah diberikan kejayaan bagi umat ini. Umat akan jaya manakala umat ini mau mengamalkan perintahnya, mau mempelajari ilmu agamanya, dan juga mengamalkan perintahnya. Pasti Allah akan tolong. Tapi jangan harap ya mendapatkan pertolongan manakala ya kaum muslimin masih jauh dari mendapatkan syarat-syarat pertolongan Allah Rabbul Alamin. Ya. Umat Islam ini, bagaimana kita akan umat Islam ini mendambakan kejayaan, tetapi kaum muslimin yang nggak mau belajar ilmu agama. Rasul mengatakan, idza tabaya'tum bil 'aina wa raditum bizar'i wattaba'tum adnabal baqar. Kalau kalian sudah disibukkan, maknanya sudah kalian cinta dunia, sudah disibukkan dalam urusan sawah kalian, ternak kalian, ataupun itu ya perdagangan kalian, dan sudah melupakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, sudah melalaikan mengamalkan perintah Allah. Apa kata Allah, kata Rasul dalam hadis tersebut, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan memberikan kehinaan. Umat Islam banyak, jumlahnya bukan jutaan lagi, tetapi kenapa kayaknya umat Islam ini tertinggal? Seakan-akan umat Islam ini jauh dari kemuliaan. Kenapa? Karena tidak mendatangi garis yang Allah telah tetapkan untuk mendatangkan kemuliaan. Jangan harap untuk mendapatkan kemuliaan. Karena kaum musliminnya sendiri dengan agamanya tidak peduli. Ya, pengajian sudah disebar dari sekian hari sebelumnya, datang nggak banyak. Coba konser, nggak ada undangannya, orang tahu. Nggak ada undangannya orang tahu. Itu kan bukti. Itu bukti bagaimana begitu Islam akan jaya. Masjid banyak, tapi coba lihat kalau zuhur asar, ya berapa orang? Ya, kenapa? Bukan jumlahnya, tetapi bagaimana kemampuan keislamannya itu yang menjadikan umat ini jaya. Bagaimana umat Islam ini akan jaya mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dibaca setiap hari berita. Quran jarang dibaca, hadis ditinggalkan, bacanya rajin WA. Gimana akan datang pertolongan? Apalagi berita yang nggak tahu, ya. Berita-berita itu kan seringkali banyak yang bohong, ya, nggak tahu kejelasannya, tahu-tahu sudah serus berita palsu, berita hoak. Nah itu dia. Paling biasanya yang jujur itu berita kematian biasanya. Kalau berita kematian biasanya rata-rata benar itu. Innalillahi, ini biasanya benar nih. Tapi kalau selain itu, nanti dulu nih, jangan gampang nge-share nih. Jangan-jangan udah di-share ternyata berita hoak. Nah, di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ketika umat ini menolong agamanya dengan melaksanakan perintahnya, mentaati Rasulnya, Allah jaga. Baik jaga secara umum ataupun secara pribadi. Allah jaga hartanya, Allah jaga keluarganya, bahkan Allah jaga dari penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa Ustaz? Syubhat itu sebab yang menghasilkan perbuatan maksiat. Adapun syubhat sebab yang menghasilkan pemikiran-pemikiran sesat, Allah jaga. Ada orang selamat dari syubhat, dari pemikiran sesat, tetapi syahwatnya tidak selamat. Ya, masih zalim pada saudaranya, berbuat korupsi misalnya. Atau sebaliknya, dia tidak mau mendolimi saudaranya, tapi
syubhatnya nggak selamat. Terkena pemikiran, masuk ke dalam pemikiran menyimpang. Rajin sedekahnya, hartanya dia keluarkan, tapi pemikirannya menyimpang. Maka orang yang berusaha menjaga agama Allah, ya, dengan melaksanakan perintahnya dan mentaati Rasulnya, maka di sana apa? Allah pastikan akan mendatangkan pertolongan dengan menjaga dari syubhat dan syahwat. Sebagaimana ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-128, innallaha ma'al ladina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena siapa lagi kalau bukan Allah yang kita harapkan pertolongannya? Kalau bukan Allah yang kita harapkan pertolongannya, kita mau mengharapin siapa di dunia ini? Nggak ada yang sempurna di dunia. Tidak ada yang sempurna. Oh, ilmunya akan menolong, sampai kapan ilmunya? Ya. Ilmu akan hilang. Sudah ilmu itu pun pas-pasan. Ya. Yang akan menolong uangnya, mau sampai kapan uang juga? Ya. Ada masanya. Yang menolong jabatan, mau sampai kapan jabatan? Memang nggak pensiun. Yang akan menolong ini backingan sono, mau sampai kapan? Pertolongan manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Yang menolong nanti anak buah saya, mau sampai kapan anak buah kalau masih dipilih? Udah nggak dipilih, ya maaf. Ya. Kan begitu. Kalau bukan kita mengharapkan pertolongan Allah, mau ke siapa kita mencari pertolongan? Sehingga syarat mendapatkan pertolongan Allah yang lebih jauh sempurna itu dengan apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bayangkan Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar pasukannya Fir'aun, dikejar pasukan dari Fir'aun, itu ketika sampai di laut bingung, lah kenapa nih? Bingung mau lari kemana? Ibaratkan maju hancur, mundur ajur. Ibaratkan begitulah. Kenapa? Karena di depan lautan luas, di belakang pasukannya Fir'aun. Mau lari kemana? Sampai di situ ya, pengikutnya Nabi Musa mengatakan, kita nggak bisa lari kemana-mana. Ya, depan lautan, belakang pasukannya Fir'aun. Sudah putus asa. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan yang Allah sebutkan, Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-62, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tidak, Allah bersama kita, pasti Dia akan memberikan jalan. Dan benar jemaah, ya, Allah memberikan jalan. Kenapa? Mereka menolong agama Allah, beriman kepada Nabi Musa, menjalankan perintahnya, sehingga ketika ya dalam keadaan yang sulit, Allah tolong dia. Kemudian diberi pertolongan, mampu mereka menyeberang lautan. Mereka mampu menyeberang lautan. Ya. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, berat, sudah dikepung rumahnya, 20 orang sudah ngepung rumahnya, mau dibunuh Rasul. Ternyata lolos, orang gak lihat, Rasul udah keluar rumah gak ada yang lihat. Ya. Allah butakan mata-mata mereka untuk tidak melihat Rasul. Kemudian sampai ketika di Gua Thur, di Gua Thur, gua kecil, ya. Itu sudah dicari, mereka orang-orang musyrikin sudah nyari semuanya. Karena satu kepala baik hidup ataupun mati, ya, Rasul dan Abu Bakar itu satu kepala dihargai dengan 100 onta. Mau hidup atau mati. Oh, kayak mendadak itu, 100 onta kok. Kalau 2 orang, 200 onta. Maka ketika Rasul bersembunyi dengan Abu Bakar di gua yang kecil, Gua Thur tadi, kecil.
Sampai mereka kelihatan apa? Dari bawah kelihatan, kaki-kaki mereka kelihatan. Kok udah khawatir, takut. Akhirnya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar. Allah yang akan menolong kita. Di mana manusia nggak ada yang mampu menolong seperti itu. Pertolongan pasti akan datang. Jangan khawatir. Yang penting apa? Yang penting benar-benar kita sungguh-sungguh di dalam mengamalkan perintah Allah dan di dalam mentaati Rasulnya. Jangan khawatir. Ternyata benar mereka nggak ada yang kelihatan. Selamat akhirnya sampai ke Madinah. Ya. Sehingga kita pun jangan sampai melupakan. Allah telah menjanjikan untuk kita dengan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, memberikan penjagaan dengan syarat kita benar-benar di dalam mengamalkan perintahnya. Tapi kalau masih setengah-setengah, maka itu pun belum bisa mendatangkan pertolongan. Kenapa? Karena Allah sebutkan yansurhu, orang yang menolong agamanya. Ya. Tetapi hendaklah kita ingat bahwa seorang yang telah beriman, seorang yang telah melakukan amal soleh, kewajiban-kewajiban telah ditaati, jangan khawatir. Allah pasti memberikan kebaikan jalan keluar. Masa orang yang gak sholat aja, orang yang masih nyembahnya hewan, menyembahnya patung Allah, mereka dikasih apa? Dikasih makan minum. Masa kita yang mau sholat, yang mau ngaji, yang mau baca Quran, nggak mungkin Allah sia-siakan, maknanya begitu. Jangan khawatir, gitu maknanya. Orang yang maksiat saja Allah berikan makan minum, kemudahan. Apalagi kita yang mau belajar ilmu agama, yang mau sholat, jangan khawatir, maknanya begitu. Ya. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar pertolongan duniawi. Tetapi yang paling mahal pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hidayah. Bayangkan manusia sekarang yang hidup, ya enggak, miliaran. Kaum muslimin itu jumlahnya dibandingkan dengan dengan agama-agama lain, kaum muslimin nomor sekian. Tapi dari sekian itu termasuk kita yang diberikan hidayah. Manusia itu miliaran. Nggak usah manusia di seluruh di dunia ini. Yang di sini aja lah. Ya. Manyaran misalnya. Itu berapa orang? Banyak apa dikit? Banyak. Apakah semua yang tinggal di Manyaran orangnya beriman semua? Kan enggak. Ada yang beriman, ada yang enggak. Di antara yang Allah berikan hidayah, nah kita. Ya. Di luar sana masih banyak orang yang nyembah apa? Nyembah patung, nyembah hewan, ya, nyembah matahari. Ada malah yang enggak punya agama, macam-macam. Tapi Allah memberikan kita pertolongan hidayah. Ini yang paling mahal. Siapa yang menggerakkan kita mau beriman? Siapa yang menggerakkan kita mau sholat? Mau belajar agama, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertolongan. Bayangkan malam hari ini masih banyak orang yang mending nonton televisi, tetapi Allah menolong kita untuk mau mengkaji ilmu agama. Hari ini masih banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Allah menolong kita mau mengamalkan sholat 5 waktu itu. Sehingga jangan khawatir. Ya, Allah sebutkan, wala yansurannallahu man yansuruhu. Sungguh Allah akan menolong hambanya yang dia menolong agamanya dengan mengamalkan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Ingat bahwa pertolongan, bentuk pertolongan Allah untuk umatnya atau untuk orang-orang yang beriman bukan hanya sekedar duniawi, tetapi yang lebih dari itu pertolongan urusan akhirat, yaitu hidayah. Karena mahal hidayah, jemaah. Kita nggak pernah mesen ketika lahir, betul? Antum pernah mesen ketika lahir? Ya Allah, nanti saya kalau lahir ke dunia saya muslim J. Begitu? Gak pernah kita. Bayangkan kalau seandainya jenengan waktu lahirnya di Eropa sana. Siapa yang jamin jenengan muslim? Tapi Allah telah memberikan pertolongan kepada kita.
dengan diberikan keutamaan hidayah yang paling besar, pertolongan yang paling besar adalah hidayatul iman, hidayatul Islam, dan hidayah kita mau mengamalkan perintahnya, sehingga jangan khawatir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan pertolongan bagi siapa yang menolong agamanya, mengamalkan perintahnya, gak bakal disia-siakan. Orang yang masih nyembah makhluk aja masih diberikan rezeki, masih diberikan kemudahan hidup di dunia, apalagi yang mau mengamalkan perintahnya. Jangan khawatir, begitu maknanya. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu kaidah yang ke-10. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Jumat besok ya libur, nanti saya umumin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas malam ini adalah pertolongan Allah. Padahal materinya sama-sama menjalankan agama Allah atau perintah dan larangan Allah serta perintah Rasulullah. Kenapa kita tidak menyebut masalah pahala? Apakah ada perbedaan antara pertolongan Allah dengan pahala yang jalannya kalau kita menjalankan perintah Allah itu kita dijanjikan berbentuk pahala, atau kalau bermaksiat kita diantar dengan siksa? Menurut penjelasan antara pertolongan dan pahala atau siksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala di antara bentuknya di dunia adalah dengan pertolongan, dan juga di akhirat dengan pahala. Di akhirat dengan pahala, di dunia dengan pertolongan yang Allah berikan. Dan pertolongan yang paling besar adalah pertolongan Allah memberikan kepada kita hidayah. Kenapa? Karena hidayah ini tidak setiap orang mendapatkan. Terus bagaimana kita ketika sudah melakukan amal kebaikan, mentaati Allah dan Rasulnya, apakah kita mendapatkan dua-duanya? Dua-duanya. Antara pertolongan Allah di dunia dan pertolongan Allah kelak di hari kiamat dengan pahala. Dua-duanya mendapatkan, antara pahala dan pertolongan di dunia. Kenapa? Karena pahala akan didapatkan nanti pada hari kiamat. Adapun pertolongan di dunia, ya Allah bisa memberikan langsung di dunia, atau bisa jadi pertolongan Allah tangguhkan untuk nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Sebagai informasi, untuk Jumat besok libur dulu gitu ya Pak, karena pas ya masih hari-hari tasyrik, maka kita libur dulu, dan insya Allah kita ketemu kembali di Jumat yang akan datang dengan bahasan masih qawaid Qur'aniyah, kaidah yang ke-11 insyaallah ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita informasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan informasi kepada para jemaah. Kurang besar 1-24 Juni 2023. Allah akan melanjutkan hadis yang ke-5 dari kitab Al-Nawawiyah bersama Ustaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.